Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Magnae. Dan saya dari Marisa Tanggal. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan fisika semester 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Kami beres berbuat. Ya baik, di sini kami akan membahas yaitu yang pertama itu identifikasi masalah korupsi dalam bidang pendidikan. Apa saja bentuk-bentuk korupsi dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu di sini kami memilih 5 kasus. Yang pertama itu kepala sekolah dan bendahara yang menjadi tersangka dengan menyelewengkan dana BOS, dengan membuat laporan fiktif dan juga bahkan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Nah, kasus yang kedua itu ada mantan rektor Unila divonis penjara karena terbukti menerima suap agar mahasiswa baru dimasukkan dalam universitas. Nah, yang ketiga itu dari laporan di Australia pernah mengungkapkan bahwa sejumlah agen pendidikan internasional tersangka melakukan praktik korupsi, di mana pemalsuan data dokumen pendukung untuk pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru. Nah, yang keempat itu ada mantan rektor Universitas Udayana, di mana tersangka terkait dugaan korupsi dana sumbangan atau pengembangan institusi. Yang kelima itu ada korupsi pengadaan buku atau alat laboratorium di sekolah. Nah, yang pertama itu di sini yang berikutnya kita akan bahas yaitu mengapa korupsi dapat terjadi di sektor tersebut, atau sektor yang kita bahas yaitu kampus dan juga sekolah. Nah, yang pertama itu hal yang mempengaruhi itu yang pertama alokasi anggaran besar dan pengawasan lemah. Di sini sektor pendidikan terutama di Indonesia menerima alokasi anggaran yang sangat besar. Misalnya dana APBN sebesar 20%. Besarnya dana ini menjadi target utama bagi para koruptor. Nah, dana yang terpusat, dana bantuan atau operasional sekolah atau dana BOS, dan juga dana pengembangan institut atau SPI di universitas melibatkan aliran tunai atau transfer besar yang rawan diselewengkan. Nah, pengawasan internal yang kurang di tingkat sekolah atau universitas, pengawasan internal terdapat penggunaan dana seringkali lemah atau mudah diintervensi oleh pejabat berwenang seperti kepala sekolah, bendahara, dan juga rektor. Nah, mempermudah praktik markup atau laporan fiktif. Yang kedua itu ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan monopoli. Nah, kasus korupsi ini seringkali melibatkan para pembuat kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, di mana petinggi-petinggi pada institusi atau sekolah seperti rektor atau kepala dinas melakukan suap pada penerimaan mahasiswa baru, di mana rektor memiliki wewenang penuh atas jalur penerimaan mandiri. Nah, dengan wewenang ini disalahgunakan untuk menerima suap dari orang tua yang ingin anaknya lolos pada jurusan tersebut. Nah, ini adalah contoh klasik yang korupsi, di mana jual beli jabatan atau kursi pada universitas. Nah, yang berikut itu ada pengadaan barang. Pengadaan barang di mana pejabat di dinas pendidikan atau sekolah memiliki wewenang untuk pemenang tender atau pengadaan buku dan juga alat lab. Nah, seperti kasus kita yang kelima yaitu korupsi alat lab dan juga pokoknya peralatan lab. Nah, di sini untuk menentukan pemenang tender atau pengadaan buku atau alat laboratorium, wewenang ini digunakan untuk berkolusi dengan penyediaan barang, misalkan praktik markup dan juga pengadaan laporan fiktif. Nah, yang ketiga itu kurangnya transparansi dan tuntutan kualitas tinggi. Nah, dunia pendidikan dihadapkan pada tuntutan kualitas dan persaingan yang tinggi. Misalnya masuk ke fakultas kedokteran favorit atau universitas top. Nah, sementara prosesnya tidak sepenuhnya transparan, di mana tingginya pemerintahan misalnya karena persaingan yang ketat, sebagai masyarakat atau orang tua bersedia untuk menyuap pemerintah atau di bagian universitas atau sekolah
untuk memasukkan anak-anak mereka ke universitas top atau jurusan yang sangat berkelas. Nah, sementara proses ini tidak sepenuhnya transparan atau bisa dibilang ini penyelewengan kekuasaan. Nah, yang berikutnya itu tingginya permintaan, di mana karena persaingan yang ketat, yang seperti tadi saya jelaskan, berikutnya itu adalah ketidakjelasan prosedur. Nah, proses pengadaan barang dan juga jasa tidak transparan atau standar akuntabilitas yang tidak ketat memungkinkan pelaku yang mudah membuat alasan atau memalsukan dokumen untuk menutupi penyelewengan dana. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa perlakuan itu secara tidak transparan, bahwa cuman orang-orang di dalam mereka saja yang tahu bahwa ketika mereka membuat laporan fiktif maka tidak akan diketahui oleh orang luar. Nah, yang berikut itu siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku atau korban korupsi, misalnya kepala sekolah, dosen, mahasiswa, siswa, atau orang-orang di lingkungan pendidikan. Baik, yang berikutnya dari kelima kasus tersebut, kita akan menganalisis dampak dari anti korupsi. Yang pertama itu dampak bagi siswa atau mahasiswa. Yang pertama itu dampak pada mahasiswa atau dampak bagi pelajar adalah yang paling langsung dan merusak kualitas sumber daya manusia di masa depan. Yang pertama itu kehilangan kesempatan. Mereka yang jujur dan berprestasi kehilangan kesempatan masuk ke program studi atau universitas favorit mereka karena kursi mereka dirampas oleh pihak yang membayar suap atau kasus suap. Kualitas pendidikan pun menurun karena menerima fasilitas yang buruk karena dana bos atau dana pengadaan alat LED telah dikorupsi atau barang yang diadakan berkualitas rendah. Yang berikutnya itu mahasiswa hasil suap. Itu menciptakan mental yang koruptif. Mereka cenderung memiliki pandangan bahwa kesuksesan bisa dibeli bukan dicapai melalui kerja keras. Yang berikutnya itu kualitas akademiknya itu rendah karena masuk tanpa memenuhi standar akademik dan menyebabkan kesulitan dalam mengikuti perkuliahan dan berpotensi lulus tanpa berkompetensi yang memadai. Yang berikutnya itu dampak pada kampus ataupun sekolah. Integritas institusi pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral akan menjadi rusak. Rusaknya reputasi dan kepercayaan, khususnya korupsi yang melibatkan rektor atau kepala sekolah, merusak citra institusi di mata publik, menyebabkan orang tua dan calon mahasiswa kehilangan kepercayaan. Lingkungan akademik yang sangat tidak sehat, guru, dosen, dan staf yang jujur berasa demoralisasi karena melihat kecurangan didukung atau dilakukan oleh atasan. Loyalitas terhadap integritas akademik pun menurun. Yang berikutnya itu kerugian keuangan. Institusi mengalami kerugian finansial karena dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan atau operasional dikurik atau kasus dana bos. Yang berikut itu dampak pada orang di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu pendidik. Guru dan dosen yang berintegritas merasa tertekan dan tidak nyaman bekerja di bawah pimpinan korupsi. Mereka mungkin dipaksa terlibat dalam praktik markup atau pembuatan laporan fiktif. Yang berikutnya itu staf administrasi. Untuk staf terutama bendahara itu dipaksa menjadi pelaksana praktik korupsi oleh atasan. Mereka terancam sanksi hukum seperti yang terjadi pada bendahara sekolah dalam kasus dana bos. Yang berikutnya itu kesenjangan kesejahteraan. Dana yang dikorupsi seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik atau staf. Namun dana tersebut lenyap. Yang berikutnya itu dampak pada masyarakat luas dan juga negara. Korupsi di pendidikan memiliki efek jangka panjang yang merusak struktur sosial dan ekonomi negara. Yang pertama itu kualitas sumber daya manusia menurun.
Lulusan yang dihasilkan terutama dari program studi vita seperti kedokteran yang dimasuki melalui suap tidak kompeten, membahayakan keselamatan publik, misalnya dokter yang tidak kompeten. Yang berikut penyalahgunaan uang rakyat. Dana APBN yang sangat besar dialokasikan untuk pendidikan terbuang sia-sia karena dikuri atau kasus dana bos. Ini berarti uang pajak masyarakat tidak kembali menjadi manfaat yang seharusnya. Budaya impunitas. Korupsi di sektor pendidikan mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa uang dapat membeli segalanya, merusak moral kolektif, dan melanggengkan budaya ketidakjujuran dan impunitas di tingkat akar rumput dan elit. Baik, yang berikut itu ada rumuskan solusi pencegahan korupsi. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi? Yang pertama itu ada transparansi anggaran dan pengelolaan. Nah, semua alokasi dana seperti dana BOS di kasus pertama atau dana SPI pada kasus 4 harus dipublikasikan secara terbuka dan mulai diakses oleh publik, orang tua dan juga siswa maupun mahasiswa. Nah, papan informasi di sekolah atau portal online di universitas harus merinci penerimaan dan pengeluaran dana, digitalisasi dan sistem yang objektif. Nah, penerimaan mahasiswa dan juga siswa baru menerapkan sistem penerimaan online, di mana yang terpusat dan terverifikasi, mengurangi celah suap terkait pada kasus 2 dan pemalsuan dokumen pada kasus yang ketiga. Nah, pengadaan barang dan juga jasa menggunakan sistem yang pengadaan barang elektronik untuk pembelian buku dan juga alat laboratorium pada kasus kelima, di mana sistem ini membuat proses lelang lebih transparan atau sulit untuk diatur atau markup. Nah, yang berikut itu ada pengawasan internal dan eksternal yang ketat. Nah, internal ini memperkuat peran suatu pengawasan internal seperti SPI di universitas dan komite sekolah. Di tingkat sekolah untuk secara aktif pengawasan kebijaksanaan dan juga anggaran. Nah, yang eksternal itu melibatkan lembaga auditor eksternal seperti BPK dan lembaga penegak hukum KPK, kejaksaan untuk melakukan audit rutin bukan hanya saat ada laporan. Nah, yang berikut itu ada penegakan sanksi yang tegas. Siapapun yang terbukti korupsi seperti rektor Unila pada kasus kedua atau kepala sekolah pada kasus pertama harus menerima sanksi hukum yang berat dan sanksi administratif atau pemberhentian ini menciptakan efek yang jerah. Nah, penyederhanaan birokrasi di mana prosedur pelayanan di mana prosedur yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi celah untuk penguatan liar. Nah, sistem pelayanan akademik ini dan keuangan harus dibuat sederhana, cepat, jelas, dan juga biayanya. Nah, apa peran guru, dosen, siswa, dan staf dalam pencegahan korupsi? Nah, yang pertama guru dan dosen menjadi teladan atau role model, di mana menunjukkan integritas dalam tindakan sehari-hari, tidak menerima hadiah yang tidak wajar dari siswa atau orang tua, tidak melakukan plagiarisme, dan bersikap adil dalam penilaian. Nah, untuk pendidik mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga keadilan. Untuk pengawas, berani melaporkan jika mengetahui adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana seperti kasus pertama atau proses seleksi yang tidak adil seperti kasus kedua atau pemalsuan dokumen. Nah, bagi siswa dan juga mahasiswa, agen kontrol sosial bersifat kritis terhadap kebijaksanaan kampus atau sekolah melalui organisasi OSIS, BEM merupakan harus aktif. Mereka harus aktif memantau transparansi anggaran dan menuntut akuntabilitas, menjaga integritas pribadi, menolak untuk menyontek, melakukan plagiarisme atau menawarkan suap,
misalnya untuk lulus mata kuliah atau diterima di universitas ternama. Nah, yang berikut itu ada pelaporan. Memanfaatkan seluruh pengaduan jika mengalami atau melaksanakan praktik korupsi seperti pungutan liar atau dosen yang meminta imbalan. Yang berikut itu ada staf tenaga kependidikan dan administrasi. Di mana garda terdepan dalam pelayanan pendidikan menjalankan tugas sesuai prosedur operasional atau prosedur operasional standar atau SOP, di mana memberikan pelayanan berdasarkan aturan bukan uang. Nah, menjaga integritas dana, menolak tekanan dari atasan atau membuat laporan fiktif seperti kasus pertama atau memasukkan dokumen seperti kasus ketiga. Nah, pelaksanaan aturan staf, di mana staf di bagian keuangan dan pengelolaan harus menjaga aturan untuk mencegah markup seperti kasus 5 dan penyelewengan anggaran. Nah, yang berikut itu bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap isu korupsi di lingkungan pendidikan. Nah, di sini saya akan bahas beberapa poin, yaitu yang pertama itu ada pendidikan anti korupsi, di mana dilakukan secara formal. Menjadikan pendidikan anti korupsi mata kuliah atau mata pelajaran wajib setiap jenjang pendidikan. Fokusnya bukan hanya menghafal hukum, tetapi membuat karakter dan integritas. Yang berikut itu ada kampanye publik dan insentif, di mana memasang poster, spanduk atau konten media sosial di lingkungan sekolah atau kampus yang jelas menyatakan zona bebas korupsi. Yang berikut mengadakan seminar, diskusi atau lokakarya yang menghadirkan narasumber dari KPK atau anti korupsi. Nah, membangun saluran pengaduan yang aman antara institusi pendidikan, harus menyediakan saluran pengaduan yang independen, rahasia, dan aman. Siswa, guru, dan juga staf harus merasa aman melaporkan dugaan korupsi tanpa takut diintimidasi atau dikeluarkan. Yang berikut itu ada pelibatan aktif komite sekolah dan juga orang tua. Sekolah harus proaktif mengundang orang tua dan juga komite untuk membahas anggaran seperti dana BOS. Ketika orang tua sadar bahwa akan hak mereka untuk tahu, pengawasan menjadi lebih kuat. Yang terakhir itu ada publikasi sanksi, di mana ketika ada kasus korupsi yang terbukti seperti kasus 2 dan juga 4, institusi harus secara transparan mengumumkan sanksi yang diberikan. Ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Baik, di sini yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil itu, korupsi di sektor pendidikan seperti penyelewengan dana BOS atau SIP, suap penerimaan mahasiswa, dan markup pengadaan barang berakar pada 3 masalah utama. Yang pertama itu alokasi besar dengan pengawasan lemah. Yang kedua itu penyalahgunaan wewenang oleh jabatan tinggi seperti rektor dan juga kepala sekolah. Yang ketiga itu kurangnya transparansi. Dampak korupsi ini sangat merampas hak siswa jujur, menurunkan kualitas dan juga SDM, serta meruntuhkan integritas dan reputasi institusi pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pencegahan memerlukan kombinasi perbaikan sistematik atau transparansi anggaran, digitalisasi, sanksi yang tegas. Nah, yang terakhir itu ada pelibatan aktif seluruh elemen guru, dosen, mahasiswa, serta staf dalam menanamkan nilai integritas dan melakukan pengawasan sosial. Ya, baik, sekian dari hasil presentasi dan juga diskusi kami. Terima kasih.